Sobat Kairos yang dikasihi Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dalam Matius 5 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikian firman Tuhan. Sobat Kairos, Yesus mengatakan bahwa kita adalah terang dunia. Ini merupakan metafora sepintas membingungkan. Karena dalam Injil juga disebutkan bahwa terang dunia adalah Yesus Kristus sendiri. Untuk menjelaskan ini, kita perlu mengingat bahwa metafora yang sama dapat digunakan dengan maksud yang berbeda-beda. Misalnya, baik Yesus maupun iblis sama-sama perlu digambarkan sebagai singa. Yesus mengungkapkan bahwa para pengikut Kristus sebagai cerminan tentang Kristus sendiri. Kita adalah terang di dalam Tuhan. Kita adalah terang lebih kecil yang berguna untuk menuntun orang lain menuju pada terang sesungguhnya yang lebih besar. Sama seperti Yohanes Pembaptis, kita hanyalah pelita yang sementara yang mengarahkan orang pada Kristus sebagai terang dunia. Sebagai terang dunia, kita terpanggil untuk memainkan peranan di tengah kegelapan dunia ini. Meminjam ungkapan Paulus, identitas sebagai terang dimaksudkan supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Kegelapan dunia bukan untuk diratapi dan didoakan saja, tetapi kita terpanggil untuk mengalahkan kegelapan melalui kesalehan kebaikan kita. Alkitab mengaitkan terang dunia ini dengan ajaran masyarakat pada zaman Tuhan Yesus Kristus. Mereka juga menyebut diri sebagai anak-anak terang. Perbedaannya, mereka tinggal menyendiri dan terpisah dari dunia. Kesalehan mereka hanya terlihat di gua-gua. Tidak demikian dengan para pengikut Yesus Kristus. Mereka dituntut untuk hidup di dalam dunia yang gelap. Justru di tengah kegelapan inilah keberadaan mereka menjadi lebih disorot dan bermanfaat. Sobat Kairos, kita adalah terang dunia. Peranan ini tidak sulit untuk dilakukan apabila kita hidup seturut identitas kita di dalam Kristus. Kita diibaratkan sebuah kota yang ada di puncak bukit. Kita ini dipenuhi oleh pelita di malam hari. Dengan posisi seperti ini, tidak mungkin kota tersebut tidak terlihat oleh yang lain. Hanya kebodohan yang membuat kita itu tidak terlihat, yaitu apabila orang menyalahkan pelita, tetapi lantas menutupi pelita itu dengan gantang. Gantang adalah sejenis tampayan untuk mengukur biji-bijian. Jika ini yang terjadi, rumah tetap dalam keadaan gelap. Jika tiap rumah seperti ini, kota yang di puncak bukit pun akan tidak terlihat. Dengan kata lain, hanya kebodohan kita sendiri yang membuat dunia tidak dapat melihat terang dalam kehidupan kita. Sama seperti garam yang menjadi tawar, demikian pula kita telah bertindak konyol apabila kita sengaja menutupi terang Kristus dalam kehidupan kita. Setiap pengikut Yesus, apapun peran dan posisi kita, kita adalah garam dan terang bagi dunia yang sudah berbalik dari hadapan Tuhan. Itu adalah bagian dari identitas yang Yesus berikan kepada setiap orang yang telah lahir baru di dalam kerajaannya.
orang-orang yang Ia sebut berbahagia, yang menempatkan kita, gerejanya, di tengah-tengah dunia yang semakin gelap, untuk membuat dunia mencicipi dan melihat kerajaan-Nya melalui kita. Jadi Sobat Kairos, sebagai murid-murid Kristus, pancarkanlah terang yang kita telah terima dari Tuhan Yesus. Walaupun pelita kita kecil, namun cahaya terangnya tetap dibutuhkan di dunia yang gelap ini. Bersinarlah terus, walaupun cahaya kita kecil, tetapi bila dipancarkan bersama-sama, akan mendatangkan terang yang sangat berarti. Bersinarlah terus dengan sikap, tutur kata, dan perbuatan yang baik. Ingatlah firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati. Shalom bagi kita semuanya.